Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam salah satu agenda rutin di setiap Senin siang Kaisar yang langsung disiarkan secara streaming oleh Yayasan Ashifa melalui channel YouTube-nya El Shifa TV. Dan insya Allah tema kita pada siang hari ini kaitannya dengan fikih udhiyah. Fikih udhiyah tentu saja di masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita menyikapi kaitannya dengan bahwa kurban atau syiar kurban tetap harus kita syiarkan, tetapi kita juga tetap bisa menjaga kaitannya dengan keselamatan ataupun kesehatan, ya, kaitannya dengan prokes yang tentu saja ini juga menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Nah, rekan-rekan atau jamaah semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di kesempatan kita siang hari ini kita akan mengkaji terkait dengan itu. Nah, adapun kalau misalkan di antara jamaah semuanya, hadirin semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat di channel YouTube. Itu bisa ditulis di situ pertanyaannya, dan insya Allah kalau misalkan nanti di akhir sesi ada yang bertanya, mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan menjawabnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bahwa yang namanya kurban, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kautsar, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Artinya bahwa kurban ini merupakan salah satu syariat yang dulu kita sama-sama tahu dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga syiar kurban sampai hari ini terus kita lakukan. Tahun kemarin juga sebenarnya sudah COVID-19, termasuk juga tahun ini. Saya tadi di pagi hari ikut webinar kaitannya dengan sosialisasi PKM, sosialisasi pembatasan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini, yang disiarkan oleh langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya. Hadir dari Kemenag, dari termasuk juga Wakil Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan arahan-arahannya terkait bagaimana pelaksanaan kurban di masa COVID-19 ini. Nah, nanti di akhir sesi akan ada semacam arahan-arahan hal tersebut, dan ini juga sama-sama akan kita menjadi perhatian, ya. Yang pertama, tadi ya, disyariatkan kurban itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, atau ayat Al-Quran, kemudian di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu itu berkurban dengan dua kambing, ya. Di dalam hadisnya disebutkan dahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini akhranina dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua ekor kambing, ya, dua ekor kambing yang bertanduk, kemudian menyembelihnya langsung, Rasulullah menyembelihnya sendiri. Kemudian setelah itu
menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah dan bertakbir, ya, kemudian meletakkan kakinya di atas leher dan badan kedua hewan tersebut. Di hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa memang di antara salah satu sunnah itu ketika kita berkurban, kita sendiri yang menyembelihnya jika memungkinkan, tapi nanti berbeda dengan situasi kondisi kita saat ini. Nah, sehingga dari ayat dan hadis-hadis tersebut, ya, hanya membacakan beberapa hadis saja, satu hadis tadi ya, ayatnya satu ayat, memang banyak ya. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya kurban itu secara hukum fikihnya adalah sunnah muakkadah. Itu secara hukum fikihnya, tidak sampai wajib, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika seseorang punya rencana untuk berkurban di tahun ini, dari mulai hilal Dzulhijjah, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka dia yumsik itu menjaga, ya. Tapi maksudnya tidak boleh mencukur rambutnya dan tidak boleh memotong kukunya. Ini disimpulkan bahwa orang yang punya niat kurban atau sudah daftar kurban, berarti dari mulai 1 Zulhijjah sampai nanti penyembelihan hewan kurban dilakukan, dari mulai nanti tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, maka tidak boleh mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Ini diantara salah satu sunnah, ya. Tetapi yang digarisbawahi itu adalah ra'aitum arada ahadukum, ya, salah seorang di antara kalian. Artinya ini menunjukkan para ulama fikih menyebutkan bahwa arada ahadukum ini maksudnya adalah salah seorang di antara kalian, maksudnya berarti bukan wajib. Karena salah satu berarti tidak seluruhnya. Jadi menunjukkan sunnah. Terus hadis yang kedua kaitannya dengan hukum kurban adalah man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan, punya kesempatan, punya rezeki untuk berkurban tetapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Maksudnya Rasulullah mengatakan orang yang mampu kurban tetapi tidak melaksanakan kurban, maka Rasulullah menyebutkan fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Maksudnya apa? Ada penekanan di situ. Walaupun tidak sampai wajib, tapi ada penekanan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah. Tidak sampai level wajib, tetapi masuk level sunnah muakkadah. Artinya apa? Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, gitu. Jadi kalau misalkan bahasa hadisnya itu, kalau misalkan kita punya kemampuan untuk berkurban tahun ini, kemudian kita tidak kurban, maka Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan fala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Ya berarti bisa dikatakan ya sudah, berarti nggak usah dekat-dekat dengan kami. Berarti tidak usah dekat-dekat dengan Rasulullah. Berarti jauh dengan Rasulullah. Berarti tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi levelnya di bawah wajib, tapi di atas sunnah biasa. Maka para ulama menyebutnya adalah sunnah muakkadah. Nah, dari sini kita bisa ngambil beberapa hikmah, ya, dan tujuan berkurban. Di antaranya adalah bahwa sebagaimana kita ketahui, kurban tentu saja momentum untuk berbagi, apalagi di masa-masa COVID-19 seperti sekarang ini.
terus menunjukkan bahwa kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dalam sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan putra yang ditunggu-tunggunya yaitu Ismail alaihissalam, ya, ketika kan dalam sejarahnya ketika bayi Ismail dalam kondisi menyusui, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk pergi ke Palestina, iya kan? Kemudian itu Nabi Ismail itu masih kecil, masih bayi, masih menyusui, ya. Sampai pergi begitu saja. Kemudian Siti Hajar saat itu memanggil, wahai suamiku, tapi Nabi Ibrahim tidak menghiraukan panggilan tersebut. Tapi ketika ditanya apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Ibrahim menoleh melihat istrinya dan mengatakan, "Bala, iya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Baru kemudian Siti Hajar saat itu mengatakan, kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya berangkat, Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya bernama Ismail yang masih bayi. Nah, singkat ceritanya 12 tahun kemudian Nabi Ibrahim kembali di usianya setelah kurang lebih 12 tahun, berarti usia-usia SD ya, lulus SD gitu mau ke SMP kalau usia-usia anak sekarang. Kemudian datang menemui istrinya, menemui anaknya, kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya tersebut. Ya. Dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Ceritanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ketika dikonfirmasi kepada anaknya, ini aro fil manami anni adbahuka fangdur madza taro, ya, bahwa saya, kata Nabi Ibrahim, bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Apa jawaban Ismail saat itu? Ya abati if al matumar satajiduni insyaallah minas sabirin, gitu ya. Maka lakukan, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ini menunjukkan betapa hikmah kurban ini ketundukan, kepatuhan, totalitas kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjalanlah Nabi Ibrahim dengan anaknya yang sudah ditentukan akan menyembelihnya. Kemudian yang kita kenal dengan kalau manasik haji itu yang namanya lempar jumroh, ya kan? Jadi jalan di Mina, berarti ya posisinya di Mina, di satu tempat, kemudian digoda oleh yang namanya setan, ya, digoda. Kenapa ini anak kesayangan, anak yang ditunggu-tunggu, ini sudah besar, kemudian mau menyembelih gitu kan? Akhirnya dilempar. Kemudian berangkat lagi, digoda lagi, berangkat lagi, digoda lagi, sampai 3 kali kan. Makanya dalam manasik haji kita mengenal dengan istilah ada jumroh ula, jumroh yang pertama, jumroh wusto yang pertengahan, dan jumroh kubro yang terakhir. Dan itu ketika kita manasik haji kan melempar ya, satu tempat itu 7 kali. 7 kali ini sebagai miniatur bahwa ketika akan pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi merupakan perjuangan yang sangat luar biasa, sampai diganggu di 3 tempat, ula, wusto, kubro, dan sampailah di satu tempat. Nah, ketika mau menyembelih kemudian diganti Nabi Ismail alaihissalam oleh seekor domba yang besar. Nah, ini kan diantara kilas balik ya, cerita bagaimana dulu perintah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam sampai hari ini. Artinya kata kuncinya adalah ketundukan, kepatuhan, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah, pasti kebaikan
yang akan didapatkan. Kemudian juga di antara yang lainnya adalah ketika berbicara tujuan berarti adalah bersyukur terhadap karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dari sisi syiarnya mensyiarkan, ya, artinya bagaimana walaupun situasi kondisi kita hari ini dalam kondisi COVID-19, tapi syariat kurban ini tidak hilang, tetap, tentu saja dengan tadi protokol-protokol yang memang semestinya kita lakukan, tapi syiar kurbannya tetap kita lakukan. Bahkan poin yang ke selanjutnya itu adalah berbagi kepada sesama. Nah ini situasi kondisi seperti ini, ekonomi ya, sebagian besar masyarakat kita sedang kesulitan. Tentu saja dengan adanya pembagian daging kurban ini menjadi semacam pelipur gitu ya, berbagi kebahagiaan di masa-masa COVID-19, bisa mencicipi daging kurban, ya, baik itu kambing ataupun sapi gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita masuk ke yang bagian ketiga, ya, bagaimana proses penyembelihan hewan kurban di masa COVID-19. Nah, ini yang mudah-mudahan ini menjadi semacam panduan ya buat kita. Bagaimana sih sebenarnya proses penyembelihan hewan kurban di masa COVID-19 ya, secara umum gitu ya, secara umum. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa yang namanya kurban ini merupakan sebuah ibadah, artinya ta'abudi, artinya di situ ada tata caranya, ada syarat, ketentuan dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan penyembelihan ya sudah dijelaskan waktunya kan, berarti dari mulai tanggal 10 Zulhijjah yang kita sebut dengan istilah hari Idul Adha. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Ini berarti tidak boleh lebih dari hari ini atau kurang dari hari ini. Misalkan tanggal 9 Zulhijjah nyembelih ya nggak bisa, atau misalkan lewat tanggal 14 nggak bisa. Kemudian juga hewannya, jadi sudah ditentukan juga gitu kan. Jadi tidak sembarangan yang disembelih. Misalkan kambing atau domba, sapi gitu ya. Sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ya, misalkan kalau kambing ya disebutkan dalam beberapa referensi fikih. Nah, di antaranya adalah fikih sunnah. Misalkan domba ini minimal usianya adalah 6 bulan. Ya. Kalau kambing usianya minimal 1 tahun. Sapi minimal usianya 2 tahun. Tidak buta, tidak pincang gitu ya. Tidak berpenyakit. Nah, ini juga penting ya, tidak punya penyakit dari kurban yang disembelih itu, kemudian tidak kurus. Kalau kurus tulang aja apa yang akan dibagikan gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan syarat-syarat waktu penyembelihan, kemudian jenis hewan kurban yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Nah, terus yang selanjutnya adalah berbicara poin yang keempat ini adalah patungan kurban. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa patungan kurban itu boleh. Ya. Misalkan sapi itu boleh 7 orang, tapi lebih dari 7 tidak boleh. Tapi kurang dari 7 boleh. Gitu. Nah, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panaharna ba'ir an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Bahwa ketika kami para sahabat ya, ini ketika kami haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih hewan kurban. Unta 7 orang, sapi 7 orang. Ini menjadi panduan bahwa ketika patungan berarti standarnya ini. Gitu. Kalau di Indonesia kan unta nggak ada ya. Berarti sapi. Jadi 7 orang. Lebih dari 7 orang tidak bisa. Tapi kalau kurang dari 7 orang itu masih bisa. Artinya harga sapi berapa gitu ya. Kalau 7 orang dibagi 7, kalau kurang dari 7 masih bisa. Misalkan dibagi 5 orang
Nanti dibagi rata ya nilainya, berapa harganya. Nah, namun yang perlu kita cermati juga di sini bahwa ada dalam fikih ini, jadi misalkan dalam satu keluarga ya, satu keluarga kurban seekor kambing. Kan kalau kambing kan berarti kan tidak bisa patungan ya, berarti harus satu orang. Tetapi itu bisa diniatkan untuk seluruh keluarganya. Itu boleh, gitu ya. Jadi dia berkurban satu ekor kambing tapi diniatkan untuk seluruh keluarganya. Misalkan anggota keluarganya ada 4 orang atau 5 orang. Dia niatkan kurbannya itu adalah untuk seluruh keluarganya. Dan ini disebutkan dalam dalam buku-buku fikih ya, dalam referensi fikih. Hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi ya. Disebutkan kaifa kanat dohaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulu yudahi bisyat anhu wa an ahli baitihi. Jadi di zaman Rasulullah itu seseorang berkurban satu syat, itu kambing ya, satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk ala ahli baitihi, untuk keluarganya. Nah, itu boleh. Jadi boleh diniatkan, misalkan saya berkurban tetapi diniatkan juga untuk seluruh keluarga saya. Itu boleh. Ya. Disebutkan di dalam yang lainnya, qultu al-madhab al-haq huwa anasyat tajzi an ahli al-bait li anna as-sahabah kanu yaf'aluna dzalika fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini dilakukan di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau misalkan satu keluarga ini masing-masing juga berkurban? Ya itu silakan juga. Misalkan anggota keluarganya 5, yang kurban ada 3 orang, ya nggak apa-apa, itu juga silakan. Silahkan, itu berarti masing-masing mendapat pahalanya. Tetapi ketika satu orang saja kemudian diniatkan untuk keluarganya juga, itu juga sama. Artinya diperbolehkan dan itu juga diniatkan untuk seluruh keluarganya. Nah, kemudian yang keenam, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam ini bagaimana kalau misalkan daging kurban ini disimpan ya, dalam bentuk apa tadi, kornet gitu ya, dalam bentuk olahan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang saya tahu itu sudah lama ya Saudi ini memberlakukan ini, karena kan kalau misalkan haji ya, tahun ini dari Indonesia nggak ada yang berangkat haji. Itu kalau haji itu setiap jamaah haji itu kan rata-rata kurban. Yang hajinya tamatu, kiron, kecuali ifrod. Kalau ifrod tidak, karena ifrod ini tidak wajib ya. Jadi kembali ke sunnah muakkadah. Tapi kalau yang haji tamatu sama kiron itu status hukum kurban itu menjadi wajib. Kalau tadi yang tidak berangkat haji kan sunnah muakkadah. Tetapi kalau yang berangkat haji itu wajib. Kurban itu menjadi wajib. Nah, bayangkan misalkan dari seluruh negara muslim yang ada berangkat haji, kemudian kurban, kemudian disembelih, kemudian didistribusikan hanya misalkan di tempat haji, ya, misalkan hanya di Mekah saja, ya nggak mungkin gitu, nggak akan terdistribusikan. Maka diantaranya yang dilakukan adalah diolah, dibuat kornet gitu, kemudian dibagikan ke negara-negara lain yang membutuhkan. Dan ini waktunya fleksibel, artinya untuk waktu distribusi itu tidak dibatasi. Yang dibatasi itu waktu penyembelihannya. Kalau waktu penyembelihannya tadi ya tanggal 10, 11, 12, 13 hari-hari tasyrik gitu ya. Tapi kalau waktu distribusinya itu fleksibel. Ya, fleksibel, bisa bulan depannya, bulan berikutnya, segala macam. Ini kan, dan ini boleh ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da
thalithatin wa fi baitihi minhu syai'. Falamma kana al-'am al-muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'am al-madi. Qal kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dhalika al-'am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Jadi dijelaskan bahwa di tahun sebelumnya itu hasil dari sembelihan kurban itu dibagikan habis semuanya. Tetapi di tahun berikutnya karena yang berkurban semakin banyak, maka Rasulullah mengatakan waktu itu karena banyak yang sangat membutuhkan. Tetapi tahun sekarang bisa menyimpannya, ya. Silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain dan silahkan menyimpannya. Gitu. Artinya apa yang dilakukan selama ini, misalkan di pemerintahan Saudi atau misalkan di beberapa lembaga zakat ya di Indonesia, misalkan dari rumah zakat ya atau dari yang lain, termasuk Ashifa Peduli juga sudah mulai ya dari tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu sudah mulai mengemas dalam kemasan sehingga ini bisa didistribusikan ke tempat lain dalam keadaan tetap aman ya, karena kalau tidak diolah itu kan daging ini akan busuk gitu ya, jadi tidak termanfaatkan. Jadi diolah kemudian dikemas ya, ada kemasannya, kemudian bisa didistribusikan dalam waktu yang lebih fleksibel sehingga pendistribusiannya bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, ini poin yang keenam ya. Nah, yang ketujuh ini sering juga ada semacam pertanyaan ya. Seseorang sudah menerima bagian dari daging kurban atau yang lainnya, kemudian berhak mengkonsumsinya, kemudian bisa juga menyedekahkannya, diberikan lagi kepada orang lain atau menjualnya. Ya, ini juga boleh. Ini boleh. Artinya ketika seseorang sudah mendapatkan daging kurban, dia mau memberikannya lagi kepada orang lain, itu silahkan. Atau mau menjualnya, mungkin sebagian dijual karena memang butuh buat beli berasnya gitu ya, dagingnya ada tapi berasnya nggak ada, uang nggak punya gitu ya, karena memang tadi ya termasuk kategori fakir miskin gitu. Nah itu dagingnya boleh dijual gitu. Sehingga uang hasil dari penjualan sebagian dagingnya itu dibelikan beras. Sehingga juga di sini disebutkan kaitannya nanti dengan kulit ya. Ini saya nukil dalam fatwa Lajnah Adaimah. Jika kulit sudah diberikan kepada orang fakir atau yang mewakilinya, maka tidak ada larangan baginya menjualnya dan memanfaatkan hasil penjualannya. Sesungguhnya larangan tersebut khusus bagi mudhahi. Demikian juga bagi lembaga-lembaga ataupun panitia ya. Tidak apa-apa mereka menjual kulit yang mereka dapatkan dan menyalurkan ke kemaslahatan fakir miskin. Artinya untuk kulit intinya kan daging kurban itu harus didistribusikan semuanya. Tetapi untuk kulit kalau misalkan dipotong-potong kemudian diberikan dimakan juga tidak bisa. Jadi caranya itu kulit itu dibagikan dulu ke fakir miskin. Adapun setelah dibagikan mau dijual itu diperbolehkan, sehingga bisa jadi hasil penjualannya uangnya yang dibagikan ya, itu silahkan. Dan ini terdapat, bisa dilihat dalam fatwa Lajnah Adaimah ya, di Saudi ya. Baik, selanjutnya sedikit lagi ya. Nah ini pertanyaan yang berikutnya ataupun sering muncul ya di tengah-tengah kita. Bagaimana daging kurban ini boleh nggak didistribusikan kepada non muslim? Nah, gitu ya. Boleh nggak? Misalkan
ada seorang muslim ya, tetangganya misalkan non muslim dan sangat membutuhkan, misalkan sangat kekurangan gitu, miskin gitu ya, sangat membutuhkan bantuan dari kita sebagai seorang muslim. Boleh tidak? Nah, dalam hal ini melihat beberapa referensi fikih ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena maksud dari kurban ini adalah khusus ya, kasih sayang kepada umat Islam. Kemudian yang kedua adalah makruh. Makruh itu berarti dibenci. Dibenci. Jadi lebih diprioritaskan adalah umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah boleh. Khususnya non muslim yang tidak memerangi ya. Istilahnya itu ya, ada kafir harbi, ada kafir zimni gitu ya. Jadi khususnya bagi yang memang tetangga kita gitu ya, memang bermuamalah dengan kita juga baik gitu. Kemudian juga memang perlu dibantu gitu, perlu ditolong, itu diperbolehkan ya. Dari sisi fikih itu diperbolehkan, dan ini juga menjadi istilahnya muamalah ya. Interaksi sosial kita sesama umat ya, sesama umat beragama ya, sesama bangsa Indonesia, saling menolong, saling tolong menolong, apalagi di situasi kondisi sekarang ya, dalam kondisi COVID-19 ya. Dan dalil-dalilnya banyak ya, dalil-dalilnya bisa dilihat ya, diantaranya saya sebutkan misalkan di dalam Al-Quran surat kemudian di dalam hadis juga disebutkan ya, surat Al-Mumtahanah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu berbuat baik ya. Bahwa yang namanya berbuat baik itu universal gitu ya. Atau misalkan dalam hadis Imam Tirmizi ya, bahwa disebutkan saat itu sami itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu suwariyu sayuwarithuhu ya. Artinya mewarisi, bahwa juga kaitannya dengan bermuamalah baik dengan non muslim, terutama tadi yang memang membutuhkan, itu juga dipersilahkan. Atau misalkan di dalam Al-Mughni juga disebutkan ya, diperbolehkan memberi makanan ya dari daging kurban kepada orang kafir non muslim, karena kurban ini adalah sedekah yang sunnah. Artinya apa? Dari 3 pendapat ini, yang tadi tidak boleh, kemudian makruh, boleh ya, ini semuanya ada argumentasinya, ada dalilnya. Dan berkaitan dengan ketika ada perbedaan pendapat seperti ini dalam fikih, berarti lihat maslahatnya, yang lebih maslahat yang mana. Situasi kondisi di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda ya. Artinya tadi syarat-syaratnya melekat. Artinya kalau misalkan tetangga kita yang non muslim, dia memang juga sering bermuamalah kita dengan baik, kemudian juga perlu ditolong, perlu dibantu, maka itu menjadi maslahat di situasi kondisi seperti sekarang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita niat nih sekarang sudah menyiapkan uangnya segala macam, sudah daftar ke panitia untuk berkurban, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang jadi kurban kita tidak jadi gitu ya. Misalkan karena ada saudara yang sangat membutuhkan ya, misalkan perawatan di rumah sakit segala macam, nggak punya biaya, dan kita juga memang uangnya hanya itu, kemudian akhirnya nggak jadi kurbannya, kemudian uang untuk kurban itu diberikan kepada
saudara kita untuk pengobatan tersebut, ya. Atau uzur-uzur syar'i yang lainnya, ya, uzur-uzur syar'i yang lainnya itu tidak mengapa. Ya. Yang pertama adalah tadi bahwa memang kurban ini adalah sunnah muakkadah, ya. Artinya tidak wajib, tidak sampai level wajib. Tetapi yang kedua juga karena memang ada kebutuhan lain yang lebih mendesak berkaitan dengan keselamatan tadi, karena saudara kita atau tetangga kita, ya, atau teman kita gitu ya, sangat membutuhkan untuk perawatan di rumah sakit, ya, akhirnya tidak jadi. Nah, ini diperbolehkan dan insya Allah secara niat baiknya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Begitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 130. Barang siapa yang berhasrat, punya niat, punya tekad ataupun sudah berencana melakukan kebaikan lalu dia belum mengerjakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan fanniyatu fi nafsiha khairun wa in ta'azzara al-amal bi'aiq. Maka niat itu sendiri pada dasarnya sudah merupakan kebaikan walaupun dihalangi dengan uzur yang tadi, ya, uzur untuk melaksanakannya. Artinya bagi yang sudah berniat tetapi misalkan nanti pas pelaksanaan ada hal-hal yang lebih mendesak, ya, kaitannya dengan keselamatan tetangga, saudara atau sahabat kita, itu insya Allah niatnya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir bagaimana kaitannya pelaksanaan penyembelihan di masa Covid-19 seperti sekarang ini, ya. Sebelumnya kan ada surat edaran, ya, dari Kemenag itu tahun 2020 nomor 18. Ini yang terbaru. Sekarang itu ada surat edaran nomor 17 tahun 2021. Kaitannya bagaimana pelaksanaan kurban di masa sekarang, ya, di masa PPKM, ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama menjaga, ya, misalkan dari mulai ininya, ya, dari mulai tempat penerapan jaga jarak, ya. Penerapan jaga jarak. Jadi yang cari lokasi yang memang itu bisa memungkinkan untuk jaga jarak. Atau misalkan ada yang namanya sekarang istilahnya rumah pemotongan khusus gitu, ya. Jadi tidak ada panitia yang berkerumun segala macam, ya. Atau kalau misalkan ada panitia kecil itu boleh dilakukan tetapi dengan menjaga jarak, ya. Menjaga jarak, lokasinya segala macam, kemudian kaitannya dengan diatur gitu, ya, tempat penyembelihan segala macamnya. Kemudian juga para mustahik yang berhak menerima daging kurban juga tidak datang gitu berkerumun, tapi oleh panitia diantar ke rumahnya masing-masing.